I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Hubungan Tata Pemerintahan, Bapak Luki Oka Prastio, SIPMIP. Izin memperkenalkan diri, saya Melisa Olivia, sebagai moderator dari kelompok 5. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 5. Yang pertama, ada Saudari Nur Sofi Desnianum, ada Saudari Nadira Halisa, Saudari Sofia Tunisa, Saudara Muhammad Yazid Zidan, dan Saudara M. Satrio. Kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai diskresi pemerintahan yang berjudul Penggunaan Diskresi Pemerintahan pada Masa Pandemi COVID-19 yang dari jurnalnya Sofian Hadi dan Maudi Raul Ghazali. Sebelumnya, apa itu diskresi? Diskresi menurut Apsari Hadi tahun 2017 merupakan kebebasan untuk menilai, menduga, serta mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Jadi, diskresi pemerintah adalah kebebasan atau kewenangan yang diberikan kepada pemerintah atau pejabat pemerintah untuk menilai, mempertimbangkan, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam situasi yang tidak diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Diskresi memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk mengambil keputusan sesuai dengan keadaan konkret dan mendesak, terutama ketika peraturan perundang-undangan tidak memadai atau tidak jelas. Dalam konteks penanganan pandemi COVID-19, penggunaan diskresi menjadi penting karena adanya kebutuhan untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi situasi yang tidak terduga dan kompleks ini. Ketika peraturan perundang-undangan yang ada tidak cukup untuk mengatasi masalah yang dihadapi, pemerintah dapat menggunakan diskresi untuk mengambil keputusan yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang prasyarat dari diskresi pemerintahan. Syarat yang pertama adalah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk menggunakan diskresi. Jadi, kewenangan yang diterima oleh pemerintah untuk melakukan diskresi atau pengambilan keputusan saat mendesak atau saat terjadinya bencana itu telah diatur dalam undang-undang yang dimana tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Seperti pada kasus COVID-19 itu ada penyelenggara pembelajaran di masa pandemi, di mana sekolah dilakukan secara online, secara daring, tapi itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Maka diskresi ini sudah memenuhi syarat dengan tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Yang kedua di sini adanya keadaan darurat, bencana, atau situasi yang tidak terduga yang memerlukan tindakan cepat dan tepat. Diskresi pemerintahan itu salah satunya syaratnya itu mengambil keputusan secara tepat dan cepat saat terjadi bencana atau situasi darurat. Seperti contohnya pada kasus COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan diskresi pemerintahan, yaitu kebijakan dengan diwajibkannya pemerintah secara menyeluruh masyarakat luas menggunakan masker, menjaga jarak, tidak mengadakan sebuah acara yang mendatangkan orang banyak, karena itu adalah suatu pencegahan agar COVID-19 tidak tersebar begitu luas, dan itu upaya pencegahan agar tidak merompaknya virus COVID-19 tersebut. Lalu, syarat yang ketiga adalah ketidakmampuan peraturan perundang-undangan yang ada untuk mengatasi situasi yang dihadapi. Ketika undang-undang sudah ditetapkan dan muncul COVID-19, ini adalah suatu keadaan yang baru, suatu keadaan yang mendesak dan darurat, di mana pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dan peraturan agar masyarakat merasa aman. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, di mana keuangan ekonomi saat corona itu
kan tidak stabil ya, banyak penurunan, banyak masyarakat yang ekonominya sulit, banyak yang di PHK juga. Makanya pemerintah mengeluarkan diskresi tentang keuangan seperti itu. Jadi diskresinya itu mengatur tentang keuangan masyarakat. Oke, saya Muhammadiyah Jidan dengan NIM terakhir 0123. Kini saya akan memaparkan materi tentang tanggung jawab pejabat pemerintah. Yang pertama tanggung jawab terhadap hukum, yang kedua ada tanggung jawab terhadap kepentingan umum, tanggung jawab terhadap akuntabilitas, yang keempat ada tanggung jawab terhadap prinsip hukum dan HAM. Nah, tanggung jawab hukum di Indonesia masih memfasilitasi pertanggungjawaban suatu perusahaan apabila perusahaan abai terhadap risiko atau pertanggungjawaban pekerja yang tidak mentaati protokol kesehatan, yaitu pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persoalannya adalah penyelesaian perkara di pengadilan bukan merupakan hal yang diakui oleh warga Indonesia. Hal ini disukai adalah bagian kekeluargaan. Terdapat socio-legal studies yang mengatakan bahwa status sosial yang bersengketa turut mempengaruhi proses penyelesaian sengketa tersebut. Selain itu, terdapat juga mekanisme permintaan pertanggungjawaban melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akan tetapi belum terdapat keberanian masyarakat untuk bereksperimen menggunakan penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan. Sekali lagi, pertanggungjawaban berdasarkan risiko yang dianut oleh hukum lingkungan seharusnya dapat diterapkan pada topik ini, sehingga dapat menjadi jalan untuk menggugat pemerintah pada menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi selama masa pandemi ini, ya, atau masa pandemi yang lalu ya. Namun jangan mengharapkan hukum memberikan jawaban generik terhadap semua permasalahan yang terjadi. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap kepentingan umum. Tanggung jawab terhadap kepentingan umum itu atau individu ya. Biasanya ada dua kepentingan ya. Yang pertama ada individu dan kepentingan umum ini. Jadi karena vaksin menyangkut kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh itu masyarakat daerah A tidak percaya dengan atau menolak jika diberikan vaksin jenis Sinovac dengan berbagai macam alasan, sedangkan masyarakat daerah B lebih memilih untuk disuntik dengan vaksin jenis Pfizer. Sehingga untuk memenuhi kepentingan ini maka dibutuhkan kerangka hukum yang diletakkan konteks UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, kerangka hukum ini dilakukan dengan pelayanan yang komprehensif suatu dengan UU, yaitu preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Maka dalam pelaksanaan vaksin membutuhkan kerangka hukum berupa regulasi di tingkat daerah dan regulasi di tingkat daerah sesuai yang kewenangan-kewenangannya masing-masing. Sehingga dengan adanya regulasi di tingkat pusat daerah, maka terdapat tanggung jawab pemerintah dan melaksanakan vaksinasi tersebut. Yang ketiga ada tanggung jawab terhadap akuntabilitas. Nah, itu seperti kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam konteks COVID-19 ini mencakup ada 7 ya. Jadi yang pertama itu ada transparansi informasi. Jadi memastikan informasi yang jelas dan akurat tentang pandemi disampaikan kepada pihak publik, pengambilan keputusan yang tepat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Nah, yang kedua itu ada pengambilan keputusan terbuka, yaitu memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil dalam menangani pandemi, suatu kebijakan lockdown atau vaksinasi. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya, menggunakan sumber daya kesehatan dengan efisien dan adil, seperti ventilator dan obat-obatan untuk meresponisasi atau merespon pandemi secara seimbang. Nah, yang keempat ada pelaporan data, melaporkan data kasus COVID-19 secara akurat untuk pemantauan pandemi yang efektif. Yang kelima ada kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah, mematuhi protokol kesehatan ini sangat penting, seperti penggunaan masker, physical distancing untuk melindungi diri sendiri bahkan orang lain. Nah, yang ke-6 ada pemberantasan hoax. Tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax yang dapat memicu kebingungan dan bahaya terkait COVID-19. Halo sahabat sekolah dasar, ada informasi baru nih.
Pemerintah telah melakukan diskresi terhadap pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ketentuan diskresi ini diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2022. Kita simak informasi selengkapnya ya. Pertama, pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Tentunya, ini merupakan hal baru yang perlu kita pahami ya sahabat, karena daerah yang berada di PPKM level 2 saat ini diberikan diskresi atau ketentuan khusus untuk dapat menyesuaikan PTM terbatas dengan kapasitas peserta didik 100% menjadi kapasitas peserta didik 50%. Dari video tersebut bisa dijelaskan bahwasannya saat itu 1 tahun 10 bulan Indonesia mengalami musibah pandemi COVID-19. Banyak sekali keluhan masyarakat yang menginginkan anak-anak mereka untuk bersekolah kembali. Dengan segala aspek pertimbangan yang ada, dan juga pemerintah melakukan diskresi terhadap keputusan bersama 4 menteri tentang pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka bisa dilakukan dengan kapasitas dari 100% menjadi 50% di setiap satuan pendidikan. Kuota tersebut bisa digunakan oleh daerah-daerah yang termasuk ke dalam PPKM level 2. Keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2022. Daerah yang termasuk ke dalam PPKM level 2 diberikan diskresi oleh pemerintah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, pembelajaran tatap muka juga bisa dilakukan oleh daerah-daerah yang termasuk ke dalam level 4, level 3, dan juga level 1, sesuai dengan ketentuan keputusan bersama 4 menteri. Jikalau memang ada kendala ataupun tidak sesuai dengan keputusan bersama 4 menteri, pembelajaran tatap muka bisa diberhentikan dengan sementara. Setelah itu, orang tua juga boleh mengizinkan anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka, ataupun jika tidak diizinkan, bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kemudian, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas, terutama dalam hal mematuhi protokol kesehatan secara ketat di setiap satuan pendidikan, melakukan survei terhadap kepatuhan di satuan pendidikan, mempercepat vaksinasi COVID-19 terhadap pendidik, tenaga pendidik, dan juga peserta didik. Dan yang keempat yaitu memastikan penghentian sementara pembelajaran tatap muka berdasarkan hasil survei lintas epidemiologis sesuai dengan ketentuan keputusan bersama 4 menteri. Baik, saya Nur Sofi Desnianum dengan NIM terakhir 0111. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari diskresi pemerintahan pada saat COVID-19 yang dapat memiliki dampak signifikan di dalam ruang lingkup masyarakat. Beberapa dampak dari diskresi pemerintah pada saat pandemi COVID-19, yang pertama ada kesehatan. Nah, diskresi pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi kesehatan di dalam ruang lingkup masyarakat. Keputusan yang diambil oleh pemerintah yang adalah memperlakukan pembatasan sosial, dapat mempengaruhi penyebaran virus dan juga kesehatan masyarakat. Yang kedua, dari dampak diskresi pemerintahan, itu ada ekonomi, di mana diskresi pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Nah, kebijakan yang diambil oleh pemerintahan itu seperti pemberian bantuan sosial, dapat membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, dampaknya itu ada sosial, di mana diskresi pemerintah juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu seperti pemberlakuan pembatasan sosial, dapat mempengaruhi interaksi sosial di ruang lingkup masyarakat. Namun, perlu diingat nih teman-teman, bahwa diskresi pemerintahan dalam menangani pandemi COVID-19 juga diperlukan untuk mengatasi situasi luar biasa yang akan dihadapi. Nah, yang diambil oleh pemerintah haruslah cepat dan juga tepat untuk minimalkan dampak pandemi COVID-19 di dalam ruang lingkup masyarakat. Terima kasih. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Dwi Caksono dengan NIM 14116. Jadi seperti kasus diskresi pemerintahan tersebut ya, dan tadi sudah di teman-teman tonton gitu ya. Nah, jadi gimana sih caranya kita bisa menanggulangi
kasus tersebut gitu, supaya nggak ada kasus-kasus lagi gitu. Nah, yang pertama, nah tentunya cara biar nggak ada lagi kasus kayak gitu tuh, kita tuh perlu namanya strategi gitu. Di setiap hal-hal yang kita lakukan pasti ada strateginya teman-teman. Nah, di diskusi ini juga ada teman-teman. Nah, jadi strategi apa aja sih yang kita butuhkan itu supaya eh, tidak terjadi kasus tersebut lagi gitu. Nah, yang pertama tuh ada menganalisa atau menganalisis situasi dan kebutuhan. Nah, dengan kita menganalisa suatu situasi gitu, dengan kita bisa memahami dan kita bisa mengetahui situasi tersebut gitu, kita tuh bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa sih yang diperlukan, eh, kebutuhan yang dilakukan supaya nantinya eh, kejadian tersebut itu tuh dia nggak keulang lagi gitu, dan tentunya lebih efektif gitu. Jadi apa sih, jadi kita tuh harus tahu teman-teman kebutuhan apa sih yang diperlukan ataupun yang tidak diperlukan. Nah, yang kedua itu adalah konsultasi dengan ahli dan pemangku kepentingan. Nah, dengan kita mengkonsultasi dengan para ahli gitu, kita tuh bisa jauh lebih mengetahui apa sih yang harusnya tuh kita tuh lakukan gitu loh. Jangan sembrono, jangan apapun gitu, karena eh, itu tuh kita kita sebagai manusia itu tuh nggak sempurna teman-teman. Kita pasti mempunyai kekurangan kelebihan masing-masing. Makanya hal itu kita perlu konsultasi dengan para ahli gitu dan pemangku kepentingan supaya hal yang kita lakukan itu ya legal teman-teman. Jadi tidak dicap sebagai aktivis atau lain seperti itu. Nah, yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Nah, teman-teman, cuma teman-teman kalau teman-teman pintar politik atau teman-teman pintar dalam hal menyusun atau membahas strategi, kalau teman-teman nggak punya komunikasi yang efektif, itu tuh eh, bakal susah teman-teman nantinya, karena jika teman-teman nggak bisa berkomunikasi dengan cara efektif, nanti yang terjadinya malah terjadinya miskomunikasi gitu atau miscommunication. Nah, nanti ketika teman-teman sudah miskomunikasi, nantinya yang terjadi adalah misinformasi yang dimana yang seharusnya pihak lain yang harusnya teman kasih tahu gitu info-info apa yang penting, malah terjadi apa kekeliruan, bahkan terjadi informasi yang salah. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian. Nah, ketika ketiga tadi sudah ini ya teman-teman sudah dilakukan gitu ya. Nah, belum tentu apa yang kita lakukan sebagai manusia itu tuh nggak ada yang sempurna. Makanya itu kita perlu namanya evaluasi. Kita tuh tahu apa sih kesalahan-kesalahan yang kita buat selama uh, strategi itu gitu. Jadi kita ketika sudah selesai, kita tahu nih kekurangan apa aja yang kita harus benahi, yang kita benahi jadinya, supaya nanti ke depannya itu nggak akan terjadi kesalahan-kesalahan tersebut dan bisa meminimalisir kesalahan. Dan penyesuaian juga ya teman-teman, karena adanya penyesuaian juga kita bisa lebih menyesuaikan gitu strategi apa sih yang perlu dipakai gitu untuk kasus-kasus lainnya gitu. Dari yang telah dipaparkan tadi, bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dalam penggunaan diskresi pemerintah perlu diperhatikan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat perlu diterapkan, termasuk melalui peran lembaga pengawas, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan diskresi pemerintah tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan menghormati hak-hak asasi manusia. Jadi, penggunaan diskresi pemerintah memiliki kelebihan dan kekurangan. Fleksibilitas yang diberikan oleh diskresi memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan keadaan konkret dan mendesak. Namun, penggunaan diskresi yang juga memiliki risiko penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak-hak individu dalam penggunaan diskresi pemerintah. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok 5. Terima kasih kepada para presenter dan kepada Bapak Luki. Saya Melisa Olivia mewakili kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.